Ketika akad nikah telah terlaksanakan jamaah, sesungguhnya pada saat itu suami baru saja mengucapkan perjanjian yang agung, dan di dalam Al-Quran perjanjian ini disebut dengan istilah mitsaqun ghalidha. Dan hebatnya di antara 3 perjanjian yang agung yang disebutkan di dalam Al-Quran, 2 di antaranya adalah perjanjian antara makhluk dengan Allah. Maka wajar dikatakan sebagai perjanjian yang agung, sebab perjanjian yang dilakukan adalah antara makhluk kepada penciptanya. Bahkan sampai-sampai Allah angkat gunung Tursina di atas kepala Bani Israel saat mereka diambil sumpahnya. Lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 154. Akan tetapi Masya Allah, hanya satu yang dimuat sebagai perjanjian yang agung, yaitu mitsaqun ghalidha di dalam Al-Quran yang dilakukan antara makhluk kepada makhluk. Tadi perjanjian antara makhluk kepada Allah sehingga wajar disebut sebagai perjanjian yang agung. Namun ini antara makhluk kepada makhluk. Siapa makhluk yang luar biasa itu sehingga perjanjian ini disebut sebagai perjanjian yang agung atau mitsaqun ghalidha? Ya, makhluk itu adalah istri, dan yang berjanji adalah suami saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Masya Allah. Dalil bahwa suami yang berjanji kepada istri bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istrimu telah mengambil dari kamu suaminya perjanjian yang agung. Perjanjian bisa saja dipermainkan atau diubah-ubah dengan seenaknya. Namun ini adalah perjanjian yang agung yang kaitannya jamaah adalah dengan masa depan akhirat orang yang berjanji. Dan di antara makna janji yang agung dalam surat An-Nisa ayat 21 tersebut adalah suami berjanji untuk melaksanakan nafkah lahir dan nafkah batin yang akan menjadi hak musyahah sang istri. Dan hak musyahah itu adalah apabila nafkah lahir dan batin ini tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka si istri kelak akan menuntut suaminya di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.